Inilah resep yang dijalankan oleh kebanyakan pemimpin perusahaan dan ahli perdagangan yang sukses. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ko Haris di channel Ko Haris berbagi informasi dan bisnis. Halo, balik lagi ke channel Ko Haris dan hari ini kita Hari ini kita akan melanjutkan baca bukunya. Buat teman-teman yang malas baca buku, aku bacain bukunya. Kita kemarin sudah tahu baca buku Rahasia Bisnis Orang Cina. Nah, hari ini aku mau ngelanjutin untuk bab kedua. Temanya adalah dunia bisnis orang Cina. Tapi sebelumnya buat kamu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu yang malas baca buku, aku bacain bukunya. Oke? Kita lanjut. Dunia bisnis orang Cina. Diawali dengan, jika kita sama rajinnya dengan orang-orang barat, kita tidak dapat menyaingi mereka. Itu yang dikatakan oleh pendiri Daewoo Group, Kim Woo Chong. Bener gak bacanya? Saya bukan orang Korea. Tapi begini, tokoh konglomerat Korea Selatan yang juga pendiri Daewoo Group, Kim Woo Chong mungkin bacanya, pernah menyatakan, jika kita sama rajinnya dengan orang-orang di barat, kita tidak akan dapat menyaingi mereka. Jika ingin lebih berhasil dari orang lain, kita tidak punya pilihan, kecuali bekerja dengan lebih giat dan lebih rajin. Inilah resep yang dijalankan oleh kebanyakan pemimpin perusahaan dan ahli perdagangan yang sukses. Mereka berhasil karena usaha yang sungguh-sungguh. Keberhasilan dan kekayaan yang mereka rasakan tidak datang dalam sekejap mata. Sebagian dari mereka memulai usaha dagangnya tanpa berbekal apapun, kecuali semangat, keyakinan, dan usaha yang tidak mengenal kata jemu. Jika ingin lebih berhasil dari orang lain, kita tidak punya pilihan, kecuali bekerja lebih keras dan rajin. Mereka yang sudah berhasil ternyata masih melaksanakan kebiasaan bekerja keras. Mereka bangun dan mulai bekerja sepagi mungkin dan tidur menjelang tengah malam. Jumlah jam kerja mereka melebihi jumlah jam kerja orang lain. Jika pekerja biasa bekerja 8 hingga 10 jam sehari, mereka bekerja antara 16 sampai 18 jam sehari. Wow, kamu berapa jam tidurnya? Mereka bukannya gila kerja, melainkan pekerja keras. Mereka memiliki semangat kerja yang tinggi. Seluruh usaha, tenaga, dan pikiran dicurahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mereka tidak pernah lari dan menyimpang dari tujuan itu. Mereka juga tidak berhenti ketika telah berhasil mencapai tujuan karena perjalanan dalam perdagangan masih panjang. Satu tujuan terlewati, tujuan yang lain sudah menunggu. Berdagang sama dengan belajar dan merupakan proses yang berkelanjutan. Tidak ada istilah berhenti dan dihentikan. Hanya sang pebisnis itu sendiri yang dapat membuat keputusan berkenaan dengan apa yang harus dilakukannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan berhenti kepada kita. Pedagang yang memiliki orientasi dagang yang jelas akan berusaha untuk memantapkan perdagangannya. Mereka tidak peduli jika terpaksa harus bekerja lebih keras dan lebih lama dibandingkan dengan orang lain. Mereka tidak memedulikan kata-kata orang. Mereka hanya manusia biasa yang melakukan hal-hal yang dianggap luar biasa oleh orang lain. Kemiskinan, kesusahan,
dan ketiadaan modal tidak sedikit pun mengganggu usahanya. Kebanyakan pedagang Cina berasal dari keluarga yang miskin dan tidak berpendidikan tinggi. Di antara mereka merupakan imigran yang datang dari Cina tanpa pengalaman berdagang sama sekali. Mereka tidak memiliki sanak saudara, dan di antara mereka ada yang datang dengan perahu dan hanya membawa baju yang melekat di badannya. Ada yang buta huruf, ada yang cacat dan tidak sempurna anggota tubuhnya. Namun, semua itu tidak menjadi halangan untuk berhasil dan meraih kekayaan yang melimpah ruah dalam bidang perdagangan. Jauh di lubuk hati mereka tertanam niat untuk mengubah nasib dan masa depan. Mereka tidak rela terus hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Mereka menetapkan orientasinya untuk mencapai keberhasilan yang cemerlang dan gemilang, serta menjadi terkenal di dunia yang ditekuninya itu. Dunia orang Cina adalah di bidang perdagangan. Mereka sangat suka berdagang. Orang Cina juga percaya bahwa hanya dengan berdagang, mereka dapat menjadi kaya dan meningkatkan taraf hidupnya. Berdagang memungkinkan mereka berubah dan menjadi golongan yang dinamis. Dunia perdagangan tidak ada batasnya. Setiap orang bebas bergerak di dalamnya selagi memiliki keinginan dan takdir yang menentukan kita untuk berbuat demikian. Berdagang dapat membangun kepercayaan dan keyakinan. Perdagangan juga dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, interaksi, dan hubungan interpersonal. Orang yang berdagang tidak akan dipandang rendah. Mereka juga tidak perlu takut akan kehilangan pekerjaan. Tidak ada hal yang perlu mereka khawatirkan, kecuali menjaga hati pelanggan dan memahami kehendak pasar. Persepsi orang Cina pada perdagangan adalah positif. Dunia dagang adalah dunia yang menjanjikan kesenangan, kemewahan, dan kebahagiaan. Orang Cina dan perdagangan sudah bersatu padu, serta menjadi satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Mereka yang berdagang sama dengan bekerja untuk diri sendiri. Ini lebih baik daripada bekerja dengan dan untuk orang lain. Orang yang bekerja dan mendapat gaji dianggap belum dewasa. Mereka yang berdagang dianggap sebagai golongan yang matang dan sering dijadikan sebagai tempat rujukan. Ini ya budaya orang Cina ya. Ada juga yang diangkat menjadi pemimpin masyarakat, kelompok, dan partai politik. Dunia perdagangan menjanjikan banyak harapan dan peluang. Semuanya tersaji untuk mereka dan tidak ada alasan untuk membiarkannya berlalu begitu saja. Pedagang adalah golongan yang istimewa dan berada dalam kelas tersendiri. Mereka membentuk komunitas yang penting dalam masyarakat Cina, bahkan menjadi identitas, simbol, dan citra bagi orang Cina. Perdagangan tidak membuat seseorang menjadi licik, tetapi membentuk karakter yang gigih dan ulet dalam berusaha, terutama untuk mendapatkan uang. Persepsi orang Cina terhadap perdagangan adalah positif. Dunia dagang adalah dunia yang menjanjikan kesenangan, kemewahan, dan kebahagiaan. Perdagangan memperkuat ikatan keluarga dan membentuk hubungan sosial yang kuat. Perdagangan juga menjadi dasar dari kekuatan dan kelangsungan hidup masyarakat Cina. Orang Cina tidak suka dengan batasan-batasan dan hanya perdaganganlah yang dapat memberikan dunia tanpa batasan kepada mereka. Dalam dunia perdagangan, orang Cina dapat bergerak dengan bebas, mudah, dan cepat. Kebebasan jiwa dan raga, juga kebebasan keuangan. Itulah yang disediakan oleh dunia perdagangan yang dianggap sebagai surga oleh orang Cina yang hidup di alam nyata. Demikian teman-teman, bab 2 dari buku Rahasia Bisnis Orang Cina. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tenang, aku masih semangat sekali bacain buku buat teman-teman, tapi dibantu like, subscribe, komennya di bawah, juga di-share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Thank you, see you. Ketemu lagi di video selanjutnya bersama
Koharis, channel berbagi informasi dan bisnis.